Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bertemu dengan Bapak dalam pembelajaran secara online. Mengingat kita sekarang masih dalam masa COVID-19. Oleh karena itu kita tetap semangat meskipun pembelajaran melalui jarak jauh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang produk kreatif kewirausahaan, yaitu bab 1 tentang produksi massal. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melangkah kepada materi, terlebih dahulu kita ketahui dulu tentang kompetensi dasarnya. Itu 3.10 menganalisis perencanaan produksi massal, 4.10 membuat perencanaan produksi massal. Tujuan dari pembelajaran setelah mempelajari bab ini diharapkan: 1. Siswa dapat memahami tentang produksi massal. 2. Siswa dapat mengidentifikasi tentang perencanaan produksi massal. 3. Siswa dapat mengidentifikasi rancangan produksi massal. 4. Siswa dapat mengidentifikasi tahapan produksi massal. 5. Siswa dapat menganalisis dan mempresentasikan proses produk suatu perusahaan. 6. Siswa dapat membuat dan mempresentasikan rancangan produk sesuai jurusan masing-masing. Oke, kita lanjut anak-anak. Sebelum melanjut kepada yang lebih jauh, terlebih dahulu kita mengetahui tentang arti dari produksi massal. Yang dimaksud dengan produksi massal adalah sebutan yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya rendah per unitnya. Sedangkan arti lain dari produksi yaitu produksi suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda yang baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi massal dikenal sebagai aliran produksi atau produksi terus-menerus. Adalah sistem produksi dalam jumlah besar dari produk yang standar, termasuk dan terutama pada lini perakitan. Istilah produksi massal dipopulerkan oleh suplemen artikel 1926 di Ensiklopedia Britannica yang didasarkan pada korespondensi dengan Ford Motor Company. Konsep produksi massal bisa diterapkan untuk berbagai jenis produk, dari cairan dan partikel-partikel ditangani dalam jumlah besar seperti makanan, bahan bakar, bahan kimia, dan tambang mineral, sampai bagian-bagian padat yang kecil-kecil seperti pengencang. Keperakitan bagian-bagian kecil tersebut seperti peralatan rumah tangga dan mobil. Kesimpulan, produksi massal adalah pembuatan produk dalam jumlah besar dengan biaya rendah per unitnya. Walaupun harganya murah tetapi tetap berkualitas. Selanjutnya, sifat-sifat produksi massal. Sifat-sifat produksi massal tersebut, yang pertama, produk yang dihasilkan berjumlah besar. Jadi dalam hal ini
Yang dikatakan dengan sifat produksi massal itu apabila produk itu harus dibuat secara massal, secara besar-besaran. Maka kalau produk dibuat secara besar-besaran atau dalam jumlah besar, berarti sudah termasuk pada sifat termasuk pada sifat produksi massal. Yang kedua, sistem produksi disesuaikan pada urutan. Untuk sistem produksinya harus sesuai dengan urutan dari yang awal sampai yang akhir. Yang awal di awal dan yang akhir harus diakhirkan. 3. Tidak membutuhkan tenaga kerja banyak. Mengapa tidak membutuhkan tenaga kerja banyak? Karena di sini sudah mempergunakan mesin-mesin yang otomatis, sehingga tenaga kerja itu hanya dibutuhkan tenaga kerja yang ahli dalam bidangnya atau yang kompeten dalam menjalankan mesin-mesin tersebut. Persediaan bahan produk lebih sedikit. Kenapa persediaan bahan produk dikatakan lebih sedikit? Karena dalam hal ini bahan produksi itu langsung kepada bagian-bagian tersebut atau bagian-bagian yang mengoperasikan. Dalam hal ini yang pertama disimpan di tempat produksi. Yang kelima, bahan-bahan dipindah menggunakan mesin. Tadi bahan-bahan yang produk itu kita pindahkan melalui mesin atau menggunakan mesin, sehingga dalam hal ini siap untuk diproduksi oleh mesin dengan mempergunakan mesin pula. Selanjutnya, mesin pembuat produk bersifat khusus. Mesin-mesin ini yang akan memproduksi produk tersebut bersifat khusus. Dari yang awal, yang memindahkan bahan produk itu mesinnya khusus, yang ke bagian produksi 1 itu khusus, menuju ke bagian 2 juga khusus. Jadi tidak semua dalam satu mesin, tetapi mesinnya pun berbagai jenis sesuai dengan kebutuhan produknya, dari mulai pengambilan bahan sampai kepada finishing itu sendiri. Selanjutnya, penerapan produksi massal. Cara yang harus dilakukan perusahaan di era kompetisi. Sebuah perusahaan di zaman sekarang ini, kalau ingin stabil atau tetap diakui di masyarakat, harus mampu bersaing atau berkompetisi. Caranya, 1. Produk harus berkualitas. Produk yang kita hasilkan harus benar-benar berkualitas, jangan asal-asalan. Kenapa? Karena produk itu akan bersaing dengan produk-produk dari perusahaan lain atau produk-produk lain. Apabila produk kita berkualitas, meskipun banyak produk lain, maka produk kita akan tetap unggul atau lebih disukai oleh konsumen. Yang kedua, harga dapat bersaing dengan cara A. Menekan biaya produksi dengan mengurangi bahan baku dengan membeli bahan baku dalam jumlah besar sehingga mendapatkan potongan harga. Untuk persaingan harga, kita bisa membeli bahan baku sebanyak mungkin, sehingga apabila bahan baku yang kita beli banyak, maka itu akan terasa lebih murah karena akan mendapatkan potongan harga. Lain halnya ketika kita membeli hanya 1 atau 2, maka harganya itu akan terasa mahal. B. Membeli mesin-mesin yang lebih canggih dengan tingkat efisien tinggi. Untuk memproduksi
barang tersebut, kita harus bisa mempergunakan atau bisa membeli mesin-mesin yang lebih canggih. Karena apa? Karena dengan mempergunakan mesin-mesin yang lebih canggih, tingkat efisiensinya akan lebih tinggi. Yang ketiga atau C, menambah kapasitas produksi. Supaya dapat bersaing dengan yang lain, kita harus menambah kapasitas produksi. Umpamanya yang biasanya 5, kita memproduk lebih dari itu 10 atau lebih dari 10. Selanjutnya, cara melakukan kegiatan produksi dan operasional yang efektif. 1. Mengurangi biaya produksi. Bagaimana caranya kita mengurangi biaya produksi? Biaya produksi itu bisa dikurangi apabila kita membuat produk itu secara massal. Lain halnya ketika kita membuatnya hanya dalam batas kecil atau 1-2 saja. Yang ketiga, meningkatkan mutu atau kualitas produksi. Dalam hal ini kita harus bisa meningkatkan mutu dan kualitas produksi. Semakin mutu kita tingkatkan, maka produk akan lebih disenangi oleh konsumen. Karena apa? Karena konsumen itu rata-rata ingin mendapatkan produk yang lebih berkualitas dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Yang ketiga, segera merespon permintaan. Apabila ada permintaan dari konsumen, kita harus dapat merespon lebih cepat. Kenapa demikian? Konsumen itu rata-rata tidak mau berlarut-larut atau lama. Sehingga apabila ada permintaan, maka kita harus segera melaksanakannya. Karena apa? Karena kesempatan itu tidak mungkin datang untuk kedua kalinya. Sehingga apabila ada kesempatan, kita harus ambil segera dan kita laksanakan, sehingga tidak diambil oleh orang lain. 4. Memungkinkan inovasi produk. Meskipun dalam hal ini sudah banyak produk, untuk kita dapat bersaing, kita lakukan inovasi produk. Umpamanya dari produk, dalam hal ini inovasinya itu dalam bentuk, corak maupun ukuran. 5. Mempercepat produksi produk. Untuk dapat lebih efektif dalam hal ini, kita harus bisa mempercepat produksi produk, baik dari segi waktu maupun cara penyampaian kepada konsumen. Berikut adalah bagan rancangan produksi massal. Perhatikan bagan rancangan produk massal di sini. Ini ada produk database atau penjelasannya. 1. Konsumen diberi pilihan-pilihan fitur yang memungkinkan atas suatu produk dari database yang dimiliki perusahaan. Hal ini bisa ditemui pada website penjualan produk pada perusahaan yang menerapkan mass customization. Kedua, konsumen telah memutuskan melakukan pemesanan produk dengan fitur atau spesifikasi yang sesuai dengan yang diinginkan. Ketiga, data spesifikasi produk pilihan konsumen tersebut selanjutnya dikirim ke perusahaan untuk dilakukan studi kelayakan. Perusahaan akan mengirimkan informasi harga mengenai produk tersebut ke konsumen. Jika konsumen setuju, maka produk akan segera dibuat oleh perusahaan.
Perusahaan akan melakukan integrasi dengan supplier untuk pemenuhan bahan baku dan integrasi ke setiap bagian dalam rangka membuat produk yang telah dipesan oleh konsumen. Keempat, data-data spesifikasi produk yang pernah dipesan oleh konsumen dijadikan referensi perusahaan sebagai database atau sebagai sarana dalam pengembangan fitur produk. Selanjutnya, karakteristik produksi massal digunakan dalam situasi berikut. 1. Ketika standarisasi urutan produk dan proses. Dalam hal ini, standarisasi urutan produk dan proses itu kita harus punya standar urutan produk, yaitu ketika kita membuat produk harus ada urutannya dari awal sampai akhir. Bagaimana urutan pertama apa, kedua apa, sampai yang ke akhir. Dan prosesnya seperti apa, umpamanya dari yang pertama prosesnya bagaimana caranya sampai kepada produk itu jadi dan sampai pada pengemasan. Harus ada standarnya. Yang kedua, dedicated mesin tujuan khusus yang memiliki kapasitas produksi yang lebih tinggi dan tingkat output. Jadi mesin itu harus betul-betul ada kegunaannya yang lebih khusus sehingga memiliki kapasitas produksi yang lebih tinggi dan tingkat output. Ketiga, besar volume produk. Besar volume produk ini sini karena kita melaksanakannya secara massal, maka harus besar atau tinggi volumenya. Yang biasanya sedang saja, kita bisa membuat lebih banyak volumenya. Keempat, total waktu siklus produksi. Antara bagian satu ke bagian yang lainnya, siklus produksinya itu karena dibuat massal berarti akan lebih cepat siklusnya. Yang kelima, lebih rendah dalam persediaan proses. Kenapa dikatakan lebih rendah dalam persediaan proses? Karena antara bagian satu yang bagian lainnya lebih cepat pengerjaannya, tidak menunggu waktu lama. Jadi dari bagian satu ke bagian yang lainnya itu cepat sehingga diprosesnya pun lebih cepat. Keenam, seimbang sempurna lini produksi. Antara bagian satu yang bagian lainnya itu harus seimbang. Tidak ada bagian satu lebih banyak, yang ini sedikit, atau yang lain lebih cepat, ini lambat. Tidak ada, tetapi harus seimbang antara bagian yang satu ke bagian yang lainnya. Ketujuh, aliran material, komponen dan suku cadang yang terus menerus dan tanpa pelacakan kembali. Dalam artian di sini material yang kita pergunakan untuk membuat untuk membuat sebuah produk itu harus terus menerus komponen dan suku cadang yang terus menerus dan tanpa pelacakan kembali. Kedelapan, perencanaan produksi atau kontrol lebih mudah. Dengan produksi massal, maka perencanaan produksi dan kontrolnya akan lebih mudah. Karena apa? Karena akan terus terlihat sampai mana, bagian-bagian mana. Apabila ada yang lambat atau yang tidak berjalan, akan cepat terkontrol atau akan cepat ketahuan. Yang kesembilan, penanganan material dapat sepenuhnya otomatis.
Jadi material-material atau alat-alat tersebut pengenangannya akan dapat sepenuhnya otomatis karena kita mempergunakan mesin-mesin, lebih banyak mempergunakan mesin-mesin daripada tenaga manusia. Demikian produk massal, demikian karakteristik produk massal yang digunakan dalam situasi. Selanjutnya, keuntungan produksi massal. Ketika kita membuat produksi massal, pasti ada keuntungannya. Apa saja keuntungannya? Yang pertama, tinggi tingkat produksi dengan mengurangi waktu siklus. Kenapa demikian? Karena antara bagian satu dengan bagian lainnya itu lebih cepat, sehingga siklus waktunya pun bisa dikurangi. Yang tadinya umpamanya memakan waktu 10 menit, maka akan bisa dikurangi, bisa menjadi 5 menit atau bahkan kurang. Yang kedua, tinggi utilisasi kapasitas karena keseimbangan lintasan. Maka utilisasi kapasitas pun akan lebih seimbang antara lintasan satu dengan lintasan lainnya. Ketiga, operator kurang terampil yang diperlukan. Untuk bagian ini bisa saja operator itu yang kurang terampil pun bisa diperlukan. 4. Rendah proses inventarisasi. Karena dibuat secara siklusnya lebih cepat sehingga proses inventarisasi pun akan rendah. Jadi antara bagian satu yang bagian lainnya tidak perlu ada inventarisasi, langsung saja berjalan. 5. Manufaktur biaya per unit rendah. Biaya dari pembuatan ini akan lebih rendah karena tadi dibuat secara massal. Berikut adalah contoh tahapan produksi massal atau model-model tahapan produksi massal. Yang pertama, tradisional production massal, itu model tradisional dari supplier menuju faktur, terus ke distribution channel dan kepada customer. Yang kedua, dalam mempergunakan mass communication model, where customer take active role, dari supplier ke manufaktur, ke distribution channel, ke customer, dari customer ke service interaction, dari service interaction ini bisa ke supplier lagi, bisa ke manufaktur, dan bisa ke distribution channel. Itu tahapan produksi massal, ada 2. Kegiatan proses produksi dilakukan oleh perusahaan dengan cara 1. Manual atau tradisional, dilakukan dengan menggunakan tangan, contoh pembuatan anyaman dan ukiran. Kedua, semi otomatis, adanya alat bantu dengan menggunakan mesin. Ketiga, otomatis atau modern, menggunakan mesin sistem robot yang diprogram dengan bantuan komputer. Nah, dalam hal ini ada 3 jenis kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Secara manual, kalau manual ini yang dilakukan semuanya mempergunakan tenaga manusia. Contoh untuk anyaman atau ukiran. Untuk anyaman, dari mulai penyediaan bahan baku sampai selesai itu dengan menggunakan manusia. Umpamanya anyaman dari bambu, penebangan bambu mempergunakan tenaga manusia, pembelahannya pun atau pemotongan bambu-bambu tersebut juga mempergunakan tangan manusia. Setelah dibelah dan dipotong-potong, dianyam.
dengan mempergunakan tenaga manusia sampai produk itu benar selesai. Kalau yang kedua, semi otomatis. Kalau semi otomatis berarti adanya alat bantu dengan menggunakan mesin. Mesinnya pun tidak mesin yang otomatis, tetapi yang masih standar atau belum mencapai kepada modern. Contohnya dalam hal ini sebuah produk yang mempergunakan semi otomatis, contoh pembuatan keripik singkong umpamanya, itu kita bisa mempergunakan secara manual dan secara otomatis, sehingga dikatakan semi otomatis. Mulai dari pengupasan singkong, biasanya mempergunakan pisau, itu karena semi otomatis kita pergunakan serut sehingga lebih cepat untuk pengupasannya. Masuk ke bagian pemotongan, kalau secara manual itu dipotong oleh pisau dengan mempergunakan tenaga manusia. Tapi semi otomatis bisa juga mempergunakan mesin potong. Singkong masuk ke bagian pemotongan dan keluar sudah terpotong-potong dengan ukuran dan bentuk yang sama. Beda kalau dengan menggunakan manual. Kalau mempergunakan manual itu akan lama dan kadang ukuran pun tidak sama, baik besar, kecil maupun tipisnya atau tebal tipisnya. Ya, selanjutnya ke bagian penggorengan. Kalau dalam penggorengan ini pasti mempergunakan tenaga manusia. Cuma dalam hal ini di bagian penggorengan pun itu ada juga mesin semi otomatisnya. Biasanya dalam hal pembakarannya itu yang biasanya mempergunakan kayu bakar, kita bisa mempergunakan kompor gas sehingga akan lebih cepat dan panasnya api itu stabil. Beda dengan mempergunakan kayu bakar. Kalau mempergunakan kayu bakar itu panas api itu akan naik turun. Ketika kayunya banyak mungkin akan lebih panas, dan kayunya sedikit itu akan panasnya lebih kurang, sampai kepada produk itu selesai. Di sini pun ada yang dilaksanakan secara manual dan semi otomatis. Cara pengemasan di sini bisa mempergunakan dengan manusia langsung maupun semi otomatis. Dan cara pengemasannya biasanya umpamanya kita plastik itu direkat dengan mempergunakan panas api atau lilin. Kalau semi otomatis itu bisa mempergunakan mesin perekat yang terbuat dari lempengan kawat email yang 3 lempeng. 3 lempeng ini berfungsi yang pertama untuk merekat, yang ketiga untuk merekat, dan yang tengah yang kedua itu untuk memotong plastik itu sendiri. Selanjutnya kita yang mempergunakan otomatis atau modern. Di sini menggunakan mesin sistem robot yang diprogram dengan bantuan komputer. Sebuah produk yang otomatis dapat kita lihat dari contoh-contoh, umpamanya di sepeda motor atau mobil. Dalam perakitan ini sepeda motor sekarang itu sudah mempergunakan tenaga otomatis yang digerakkan oleh komputer. Antara satu bagian dengan yang bagian yang lainnya itu sudah mempergunakan otomatis di bagian perakitan. Jadi semua mempergunakan tenaga
modern yang digerakkan oleh robot dengan bantuan komputer, sehingga kekencangan, baut atau apa saja sudah sama sesuai dengan kebutuhan. Catatan, untuk membedakan proses kerja secara manual dengan proses kerja mesin atau proses kerja secara otomatis perlu dipahami inputnya. Contoh, produksi yang dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya industri keranjang. Setiap pekerja membuat produknya secara lengkap, mulai dari bahan mentah hingga produk akhir. Kemungkinan lain, setiap karyawan hanya membuat satu bagian saja secara berurutan. Akhirnya menghasilkan produk akhir. Sistem ini sering menggunakan bahan berjalan atau alur produksi. Setiap bagian produk yang telah selesai ditempatkan pada ban berjalan dan dipindahkan ke tempat kerja berikutnya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rancangan proses produksi massal. 1. Karakter produk itu sendiri. Ketika kita akan membuat sebuah produk massal, kita harus tahu dulu karakter dari produk itu sendiri. Apakah karakternya itu lembek dari produk itu, keras atau sedang. Jadi kita harus kenali dulu karakter yang produk yang akan kita buat itu. Yang kedua, bagaimana tingkat kesulitan produk itu sendiri. Kita harus tahu tingkat kesulitan dari produk itu sendiri. Sulit, sedang, atau mudah cara membuat produk itu sendiri. Jadi kita harus tahu tingkat kesulitan dari pembuatan produk itu sendiri. 3. Seberapa permintaan masyarakat terkait volume produk dan kecepatan. Kita harus tahu juga tentang permintaan masyarakat. Dalam hal ini permintaan masyarakat itu banyak atau sedikit atau sedang, serta bagaimana cepatnya produk itu sampai kepada masyarakat atau konsumen. Keempat, komponen dan bahan yang harus disiapkan. Ketika kita akan membuat produk secara massal, kita siapkan komponennya apa saja yang dibutuhkan dan bahan-bahannya yang harus disiapkan. Bahannya apa saja, bagaimana mendapatkannya, dari mana mendapatkan bahan tersebut. 5. Tata cara dan urutan pengerjaan produk, pembagian kerja, serta lamanya pekerjaan. Pengerjaan produk itu harus kita urutkan tata caranya dari bagian satu ke bagian yang lainnya sampai produk itu selesai dibuat. Itu harus ada tata caranya. Dan kepada siapa pekerjaan itu diberikan. Kita harus bisa memberi pembagian kerja kepada orang-orang yang akan bekerja dalam pengerjaan ini, serta berapa lamanya pekerjaan tersebut. Itu harus ditata. 6. Biaya produksi yang diperlukan. Berapa biaya produksi yang diperlukan dalam sebuah produk, itu harus kita tahu. Mulai dari pengadaan bahan baku sampai produk itu selesai, itu harus tahu biaya produknya. Selanjutnya, perencanaan dapat dibedakan menjadi perencanaan yang bersifat umum dan perencanaan produksi. 1. Perencanaan bersifat umum adalah perencanaan kegiatan dilaksanakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi, perencanaan bersifat umum ini
dilakukan untuk tujuan pada jangka panjang. Yang kedua, perencanaan produksi adalah perencanaan dan pengorganisasian mengenai pekerja, bahan, mesin, dan peralatan, serta modal yang diperlukan untuk memproduksi barang dengan suatu metode tertentu yang sesuai dengan yang diramalkan dan kemampuan pada perusahaan. Berikut adalah contoh skema proses produksi mie instan. Dari tepung atau flour masuk ke bagian pencampuran atau mixing. Di sini dicampur dengan bahan-bahan lain, penunjang lainnya seperti bumbu atau yang lain-lainnya. Bumbu, pewarna makanan, penyedap makanan. Dari bagian pencampuran atau mixing masuk ke bagian pengepresan atau pressing. Di sini bahan yang sudah dicampur akan dipres, lalu masuk ke dalam pembentukan untayan mie atau sliding. Di sini bahan yang sudah dicampur setelah dipres itu dibentuk menjadi untayan mie atau sliding. Nah, setelah terbentuk menjadi untayan mie, masuk ke bagian pengukusan atau steaming. Di steaming karena ini masih dalam bentuk besar, masuk ke bagian pemotongan dan pencetakan atau cutting and folder. Di sini mie yang besar itu dipotong sesuai ukuran. Nah, setelah dipotong-potong sesuai ukuran, maka akan masuk ke bagian penggorengan atau frying. Berarti mie yang kita beli itu, mie instan itu sudah matang, namun dalam bentuk kering, sehingga kalau mau dikonsumsi itu harus diolah kembali. Dari bagian penggorengan atau frying masuk ke bagian pendinginan. Yang tadi yang dari penggorengan masuk ke pendinginan, di sini mie itu akan didinginkan. Dan setelah dingin masuk ke bagian pengemasan atau packing. Masuk ke bagian packing. Di sini dikemas produk itu sedemikian rupa sehingga menimbulkan daya tarik bagi konsumen. Produk yang biasa saja kalau dikemas dengan kemasan yang bagus maka akan lebih menarik. Lain halnya produk bagus kalau kemasannya jelek, konsumen pun tidak akan tertarik. Oleh karenanya, dalam pengemasan itu dibuatlah pengemasan sebaik mungkin, semenarik mungkin, sehingga ada keinginan konsumen untuk membeli. Selanjutnya, rancangan produk massal yang biasa dikerjakan perusahaan meliputi 1. Mengidentifikasi produk yang akan dibuat. Perusahaan harus dapat mengidentifikasi produk yang akan dibuat. Seperti apa produknya yang kita akan buat itu. Apalagi diproduk secara massal atau besar-besaran. Yang kedua, mengidentifikasi alat atau mesin dan bahan yang dibutuhkan. Ketika kita akan membuat sebuah produk, alat atau mesinnya pun harus dapat diidentifikasi. Mesin sejenis apa atau alatnya seperti apa yang akan kita gunakan. Dan bahannya pun harus kita identifikasi. Seperti apa bahan-bahan itu, dalam bentuk mentahnya seperti apa, setengah jadi seperti apa, sampai kepada barang tersebut menjadi sebuah produk. Ketiga, mengidentifikasi tenaga kerja dan soft skill. Untuk membuat sebuah produk, kita pun harus dapat mengidentifikasi tenaga kerja.
tenaga kerja yang bagaimana yang kita butuhkan untuk sebuah produk, dan bagaimana soft skillnya, apakah tenaga tersebut biasa bekerja atau tidak, itu harus bisa diidentifikasi. Apakah punya dedikasi atau tidak, mau bekerja atau tidak, itu harus bisa diidentifikasi. Yang keempat, menyusun urutan kerja, pembagian kerja, perintah kerja, dan target waktu pengerjaan. Penyusunan urutan kerja ini, umpamanya dari urutan 1 sampai urutan terakhir itu harus tersusun secara baik dan benar. Jangan sampai simpang siur. Terus pembagian kerjanya, antara bagian satu dan bagian kerja yang lainnya itu harus memiliki volume kerja yang sama. Jangan bagian satu lebih sedikit, bagian kedua atau seterusnya lebih banyak, tetapi harus sama. Selanjutnya perintah kerja. Perintah kerja itu harus jelas sehingga mudah dimengerti oleh pekerja atau karyawan. Kalau perintah kerjanya tidak jelas, karyawan akan ada kemungkinan salah mengerjakannya, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan yang kita targetkan. Dan target waktu pengerjaan, waktunya pun harus punya target, berapa waktu yang dipergunakan untuk sebuah produk, sehingga kita akan menargetkan waktu tersebut. Kelima, menyusun atau menata denah lokasi untuk pengerjaan produk, supaya tidak simpang siur ketika mengerjakan sebuah produk, atau supaya lebih memudahkan kita mengerjakan produk, maka denahnya pun harus dibuat atau adanya layout. Contoh, ketika kalian yang jurusan TBSM masuk bengkel, apakah itu bengkel servis atau perakitan, di sana sudah disusun layoutnya bagaimana, sehingga kita nyaman bekerjanya dan mudah untuk mengerjakannya. Apabila tidak ada layout bengkel atau tidak ada penyusunan tempat kerja, maka kita akan susah mengerjakannya. Dan untuk mengerjakan sebuah produk itu akan terasa lama karena tidak disusun di mana tempat menyimpan kompresor, di mana tempat menyimpan peralatan-peralatan, di mana tempat menyimpan suku cadang. Kalau tidak tersusun, itu akan simpang siur, sehingga akan menyulitkan dalam proses pekerjaan. Keenam, menyiapkan alat dan bahan terkait. Ketika kita akan membuat sebuah produk, siapkanlah alatnya, apa saja yang dibutuhkan, dan bahannya apa saja yang dibutuhkan, baik bahan pokok maupun bahan penunjangnya. 7. Memulai proses produksi sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Apabila alat dan bahan sudah siap atau sudah tersedia, kita tinggal memulai proses produksi sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Standarnya sebagai apa, terus prosedurnya bagaimana, itu kita bisa laksanakan. 8. Memperhatikan keselamatan kerja dan standar kerja. Dalam pembuatan produk, baik itu produk massal maupun sedikit, kita harus memperhatikan keselamatan kerja. Bagaimana keselamatan kerjanya? Standar kerjanya bagaimana? Contoh, kita mengerjakan di bengkel sepeda motor. Tentu ada keselamatan kerja yang harus kita perhatikan. Umpamanya, kita pergunakan sarung tangan, terus pakaian kerja,
terus sampai kepada sepatu kerja. Itu harus memenuhi standar keselamatan kerja. Dan standar kerjanya bagaimana? Standar kerjanya kita pun persiapkan. 9. Apabila sudah terpenuhi semuanya, maka mulailah pekerjaan itu sesuai alur kerja dari awal sampai akhir. Untuk proses servis kendaraan sepeda motor umpamanya, dari awal itu sudah tersusun, dari pembukaan baut kap sampai kepada pembongkaran mesin itu. Dalam hal ini biasanya yang pertama dibongkar ketika pemasangan akan jadi terakhir. Selanjutnya mengemas produk akhir. Apabila produk sudah selesai, maka dikemaslah sedemikian rupa sehingga menarik. Selanjutnya kita menuju pada proses persiapan alur atau skema dalam produk massal, terdiri atas kegiatan berikut. 1. Penjadwalan waktu. Berapa lama waktu diperlukan untuk menyelesaikan produk tersebut? Satu produk berapa lama waktunya dari awal sampai selesai? Misalnya satu produk mencapai 30 menit. Yang kedua, pemilihan peralatan atau peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat produk tersebut. Peralatan yang sesuai dan terkait dengan pembuatan produk tersebut. Dalam pemilihan peralatan kita harus benar-benar efektif dan efisien. Alat apa saja yang dibutuhkan dalam produk tersebut, sehingga kita siapkan sehingga ketika mengerjakan itu sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, pengerjaan dengan perkakas atau cara strategi dan metode pengerjaan produk tersebut seperti apa? Bagaimana metode pengerjaannya, handmade atau otomatisasinya. 4. Mobilisasi personalia, yaitu berapa banyak tenaga yang dibutuhkan dalam pembuatan produk tersebut dan bagaimana cara pembagian pekerjanya. Di sini karena mempergunakan tenaga manusia, itu bagaimana kita mengelola tenaga manusia tersebut, dimobilisasi pembagian kerjanya antara bagian satu dengan bagian lainnya, mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan bidang keahliannya, mendapatkan tenaga kerja sesuai kemampuannya, dan mendapatkan tenaga kerja sesuai pada tempatnya, dan bagaimana cara pembagian kerjanya. Pembagian kerjanya harus seimbang antara bagian satu dengan bagian yang lainnya, sehingga tidak ada kecemburuan sosial. 5. Pembelian material, yaitu menyiapkan bahan baku dan pendukungnya, serta mutu bahannya seperti apa, kriteria bahan bakunya bagaimana, pengolahan bahan bakunya, urutan proses produksinya. Nah, dalam pembelian material itu kita harus menyiapkan tentang bahan baku yang dan pendukungnya itu yang kita butuhkan itu seperti apa, serta kriteria dari bahan baku yang berkualitas itu bagaimana, dan pengolahan bahan bakunya itu harus bagaimana, dan urutan proses produksinya itu harus dipersiapkan. 6. Pembagian pekerjaan. Pembagian kerja setiap bagian atau orang dan berapa lama waktu yang dibutuhkan, serta tahapan perakitan produknya bagaimana.
Nah, dalam pembagian pekerjaan ini antara orang satu dengan orang lainnya itu harus dikasih job atau dikasih pekerjaan. Jangan sampai ada yang bekerja, ada bagian yang santai-santai saja tidak bekerja. Itu semua harus ada tugasnya masing-masing. Berikut adalah contoh skema sederhana proses produksi perusahaan konveksi. Yang pertama, pemilihan bahan. Ketika kita akan membuat sebuah baju atau kaos, kita pilih bahan yang berkualitas. Yang bagaimana yang berkualitas itu? Jangan sampai bahan yang rusak atau jelek sehingga dibuatnya pun akan jelek hasilnya. Nah, dari pemilihan bahan masuk ke pembuatan desain. Di sini pembuatan desain itu akan membuat desain seperti apa yang dibutuhkan baju tersebut, bagaimana bentuknya, coraknya bagaimana. Nah, dari bagian pembuatan desain masuk ke pemilihan ukuran. Di sini di pemilihan ukuran itu apakah ukurannya itu all size atau 3 jenis atau beberapa jenis, umpamanya SML, XL, dan XXL. Itu ada pemilihan ukuran. Kenapa ada pemilihan ukuran? Karena badan manusia itu tidak sama. Yang membutuhkan produk itu tidak sama. Ada yang kecil, sedang, besar, bahkan jumbo atau lebih besar. Nah, dari bagian pemilihan ukuran akan masuk ke pemotongan. Setelah diukur, bahan-bahan tersebut kita potong sesuai kebutuhan. Dari pemotongan masuk ke penyablonan. Jadi bahan-bahan ini sebelum dijahit harus masuk dulu ke penyablonan, dibentuk gambarnya seperti apa. Kenapa harus digambar terlebih dahulu? Supaya itu tidak terhalang ketika disablon itu tidak terhalang dengan lipatan-lipatan atau jahitan-jahitan. Nah, selesai penyablonan baru masuk ke bagian penjahitan, menggabungkan antara bagian-bagian satu dengan bagian-bagian yang lainnya sehingga masuklah kepada finishing, itu baju atau kaos yang jadi. Bentuknya seperti apa itu akan terlihat. Di finishing di sini adanya kerapihan pakaian tersebut. Umpamanya dikhawatirkan ada yang tidak terjahit atau bagaimana, atau ada yang ibaratnya bahan nempel ke jahit, itu harus bagaimana, atau benang-benang yang belum dirapihkan. Nah, setelah selesai di finishing ini masuk kepada packing. Di sini di bagian packing itu produk yang sudah selesai dikemas sedemikian rupa sehingga menarik konsumen. Selanjutnya, sistematika penyusunan rencana produk massal. Pertama, mengidentifikasi produk yang dibutuhkan di masyarakat. Kita harus dapat mengidentifikasi produk apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga ketika kita membuat produk itu secara massal, maka akan mudah laku. Karena apa? Karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Beda halnya ketika produk tersebut tidak dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga ketika produk itu tidak dibutuhkan oleh masyarakat, kita buat sedikit pun tidak akan laku. Karena apa? Karena tidak dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen. Yang kedua, menyusun analisis peluang usaha mengenai produk tersebut. Nah, apabila kita sudah mengetahui
kebutuhan masyarakat, kita harus menganalisis peluang usahanya. Bagaimana nih? Kalau produk ini disenangi masyarakat, maka akan mudah laku. Peluang usahanya pun sangat luas dan akan lebih mendapatkan kesuksesan kalau benar-benar ini produk disenangi oleh masyarakat. Ketiga, menyiapkan peralatan dan bahan baku. Setelah kita mengetahui peluang usahanya, kita siapkan peralatan dan bahan baku. Tadi dalam peluang usaha, apabila ada peluang usaha, kita harus segera mengambilnya peluang usaha tersebut. Karena apa? Karena apabila kita tidak cepat memutuskan untuk mengambil peluang tersebut karena kita ragu-ragu, maka orang yang lebih, dalam hal ini lebih siap, akan segera mengambil peluang itu. Jangan sampai kita yang menciptakan peluang, orang lain yang mengambilnya. Maka apabila sudah ada peluang, ambillah segera peluang tersebut. Karena apa? Karena peluang itu tidak mungkin datang untuk kedua kalinya. Nah, setelah itu baru masuk atau menyiapkan peralatan dan bahan baku. Peralatannya apa saja yang dibutuhkan, bahan bakunya apa saja. Keempat, menyiapkan standar keselamatan kerja. Standar keselamatan kerja kita siapkan seperti apa standar keselamatan kerjanya. Dari penyediaan alat-alat keselamatan kerja sampai benar-benar kita nyaman dengan pekerjaan tersebut. Kelima, menyusun urutan perakitan produk. Perakitan produk itu harus disusun. Awalnya seperti apa, yang kedua apa, yang selanjutnya, sampai akhir itu kita susun. Antara satu bagian dengan bagian lainnya itu harus saling keterkaitan sehingga tidak terputus dari perakitan tersebut. Keenam, menyusun alur, skema atau tahapan proses produksi. Alur atau skema atau tahapan produksi itu disusun. Bagaimana alurnya? Apakah dalam ini seperti dalam ban berjalan atau dengan keliling, itu harus disusun. Terus menyusun rencana promosi dan pemasaran. Apabila sudah selesai menjadi sebuah produk, kita susun rencana promosinya. Bagaimana mempromosikannya atau bagaimana memasarkannya. Contoh hal sekarang zaman media massa, dunia maya, itu promosi bisa cepat sampai kepada konsumen dengan mempergunakan media dunia maya seperti Facebook atau yang lainnya, atau di media WhatsApp. Dan kita susun cara pemasarannya. Kalau dulu pemasaran produk itu lambat nyampe ke konsumen, karena apa? Banyak yang menggunakan tenaga manusia dengan door to door, sehingga membutuhkan waktu lama. Beda dengan sekarang, sudah masuk ke dunia maya. 8. Menyusun administrasi produk. Bagaimana caranya kita susun administrasi produknya dari awal sampai akhir kita susun, sehingga apabila kita akan membuat lagi itu sudah ada dokumentasinya. 9. Menyiapkan standar pengujian produk. Setelah selesai, produk itu jangan langsung dipasarkan, tetapi diuji dulu apakah sudah sesuai dengan keinginan atau tidak. Jangan sampai ketika nyampe ke konsumen, kalau tidak diuji, tidak sesuai dengan keinginan, sehingga produk itu tidak akan disenangi oleh konsumen. Dan yang terakhir, hasil produksi akhir siap untuk ditawarkan konsumen. Setelah pengujian produk, maka
produk siap untuk ditawarkan ke konsumen atau dijual ke konsumen. Demikian produk kreatif perusahaan produksi massal bab 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan sambung lagi di bagian kedua, yaitu tentang perakitan produk. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.